Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya calon guru penggerak angkatan 1 Kabupaten Langkat, Suprapto. Baik Bapak Ibu, kita akan segera memulai praktek coaching untuk pembelajaran kasus 1 dan 3 di kelompok B. Kami ada Suprapto, Yusneli Pahpahan, dan Tri Hardianti. Baik, kami akan mencoba mempraktekkan coaching di kasus pertama, yaitu saya dan sebagai coach, serta Bu Yusneli sebagai coach dan Bu Tri sebagai pengamat. Kita mulai ya, Bu Yus. Oke, Pak. Selamat siang, Yus. Apakah kamu sebentar bisa menemani Bapak di perpustakaan, Yus? Selamat siang, Pak. Tentu saja, Pak. Saya punya waktu. Kebetulan Bapak hari ini ada tugas untuk merapikan buku-buku di perpustakaan. Jadi Bapak harap kamu bisa menemani Bapak ya. Oh, dengan senang hati, Pak. Saya juga senang bisa membantu Bapak merapikan buku-buku di perpustakaan. Soalnya, saya juga mau meminjam buku, Pak, dari perpustakaan. Jadi, sekalian setelah merapikan buku, saya akan meminjam buku di perpustakaan. Ayo, Pak. Oke. Yus, kira-kira tujuan saya coach serta keinginanmu untuk belajar di sekolah ini apa sih? Tujuan saya belajar di sekolah, Pak, ya seperti murid-murid lainnya. Saya ingin menjadi anak yang pintar, Pak, supaya nanti saya bisa berbakti buat bangsa dan negara kita, Pak. Saya ingin jadi orang hebat, Pak. Nah, boleh saya tahu detail masalah yang selama ini kamu alami? Karena selama ini kayaknya saya perhatikan di kelas ada tuh sedikit tingkah lakumu yang kurang pas ya dengan teman-teman kelompokmu. Bapak tahu aja, memang kebetulan saya ada sedikit masalah, Pak, dengan teman-teman. Saya merasa kesulitan bergaul bersama teman-teman, Pak. Misalnya, ketika guru memberikan tugas untuk kami kerja kelompok, saya sering sekali tentang kelompok tersebut, Pak. Jadi sebenarnya memang saya kurang suka, Pak, bergabung dan bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Itu masalah saya, Pak. Oh, begitu. Ini Bapak sudah mendengar dengan jelas masalah yang kamu hadapi, ya kan? Itu berarti bisa mempengaruhi hasil belajarmu loh. Dengan diskusi kelompok di teman-temanmu. Apalagi yang Bapak tahu kan pelajaran bahasa Inggris yang selalu kamu dapat selalu rendah kan di teman-teman kelompokmu. Betul. Saya selalu dapat nilai rendah dalam pelajaran bahasa Inggris. Kira-kira Bapak bisa tidak membantu saya mengatasi masalah saya, Pak? Nah, baik. Kalau demikian, coba sekarang kamu pikirkan. Memang selama ini kamu selalu mendapat nilai yang bagus sih di mata pelajaran yang lain. Tapi penilaian Bapak kan bukan dari situ saja. Ya kan? Dari nilai yang 100, ulangan selalu 100, ya kan? Tapi coba pastikan, apakah kamu berpikir tentang hal tersebut? Begini loh Bu, ceritanya. Iya betul Pak. Guru mata pelajaran matematika. Yang Bapak katakan memang sangat betul sekali Pak. Saya juga menyadari hal tersebut Pak. Nilai saya sangat rendah. Bahkan di kelas ibu itu saya sering disindir. Dan saya tidak mau ikut les. Kira-kira, apakah Bapak bisa menolong saya mengatasi permasalahan saya tersebut? Saya butuh sekali bantuan Bapak.
Oke, gini, coba kamu tanya sama temanmu yang paling kamu percayai, tuh tengok si Ranti itu, ya kan? Ulangannya selalu bagus dibandingkan sama kamu. Coba tanya, bagaimana? Bandingkan nilai-nilaimu sama si Ranti. Masalahnya, Pak, memang Ranti teman baik saya, Pak. Namun kadang-kadang kalau saya berbicara, kadang kurang direspon, Pak, sama teman saya. Makanya saya jadi anak yang pendiam. Saya Kira-kira kurang sejauh aktif. ini yang kamu lakukan agar nilaimu lebih baik dibandingkan si Ranti bagaimana? Pernah nggak kamu tanya sama si Ranti? Ya, saya sudah ya, selain saya bertanya kepada Ranti, sebenarnya saya sudah berusaha keras loh, Pak. Saya selalu menyimak penjelasan yang diberikan oleh ibu guru di dalam kelas. Saya tidak pernah bermain-main ketika belajar, Pak. Saya juga mengulang-ulang pelajaran sesampai di rumah. Lalu bila ada tugas, saya kerjakan dengan sungguh-sungguh, Pak. Wah, saya merasa Namun tubuh saya lebih masalahnya rileks, Bu. Dan tetap perasaan saya lebih saja, tenang. Pak, nilai saya kurang bagus dalam pelajaran bahasa Inggris. Oh, berarti alasanmu untuk tidak mau bekerja sama dengan teman di kelompokmu tadi apa coba? Bisa disimpulkan. Kok nggak mau bekerja sama di Ya, kelompokmu? tadi kan saya sudah cerita, Pak. Teman-teman kadang kurang respon dengan pendapat saya. Jadi, saya merasa tidak cocok bekerja sama dengan teman-teman. Saya juga sering diejek dengan teman-teman yang lain. Selain itu, Pak, ketika kami melakukan diskusi, teman-teman bukannya berdiskusi, mereka malah asik bercerita tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan tugas. Makanya, Pak, saya lebih suka mengerjakan tugas sendiri secara Saya kurang mandiri. paham pelajaran yang Akhirnya disampaikan saya buku itu. kurang aktif di Sehingga dalam saya kerja sering tidak kelompok masuk tadi, Pak. aktivitas. Oh, begitu alasannya. Kemudian, apakah semua tugas yang sudah Bapak berikan itu memang dapat kamu selesaikan dengan baik? Kan kamu tahu nilai bahasa Inggrismu rendah kan? Berarti tidak semua mata pelajaran yang kamu kerjakan bisa nilai yang bagus, ya kan? Iya, betul sekali, Pak. Di pelajaran yang lain, memang saya tidak punya kendala, semuanya baik-baik saja, Pak. Namun, dalam pelajaran bahasa Inggris, saya memiliki kekurangan, Pak. Makanya nilai saya jelek. Biar bisa Bahkan mengulang ulangan pelajaran saya dengan baik, Bu. ideal, Pak. Lalu, apa yang bisa Yusneli lakukan supaya dapat memahami materi tentang bahasa Inggris? Itu tadi, Pak. Saya sudah coba menyimak dengan serius. Bagaimana, Bu? Ibu saya tidak punya Mari biaya saya untuk coba buat kerjakan satu. tugas-tugas yang diberikan guru bahasa Inggris, tapi tetap saja nilai saya tidak baik, Pak. Mungkin karena bahasa Inggris itu kan asing, Pak, bagi saya. Iya. Kita tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Bapak juga tahu kan, kata-kata di dalam bahasa Inggris itu aneh-aneh, Pak. Terasa asing bagi saya. Belum lagi cara menulisnya berbeda, cara membacanya juga berbeda. Saya kan bingung, Pak. Tolonglah, Pak. Berarti dengan belajar membaca sendiri itu kurang kamu pahami kan tentang pembelajaran bahasa Inggris tadi kan? Iya, betul, Pak. Saya kurang paham, walaupun sudah berusaha belajar sendiri, tetap saja Jadi segan, Bu, mau takut berbicara dengan bisa. Tolong ibu Bapak kita, bantu Bu. saya Karena saya mengatasi takutnya marah, permasalahan Bu. saya, Pak. Nah, di sini bisa jadi kamu perlu bantuan orang lain atau temanmu untuk menyelesaikan di kerja kelompokmu. Ya kan? Masuk akal juga sih, Pak, maksud Bapak. Jadi saya harus
ikut dalam kerja kelompok. Begitu maksudnya, Pak? Iya, itu salah satu solusi yang bisa kamu ambil. Ya kan? Kemudian sejauh ini usaha untuk kamu yang dapat kamu lakukan supaya belajarmu nyaman di kelas bersama kerja kelompokmu bagaimana? Memang saya akui saya kurang berusaha, Pak, untuk bergaul bersama teman-teman. Karena di dalam diri saya sendiri saya merasa bisa, Pak. Tapi kenyataannya tetap saja nilai saya jelek, Pak. Jadi saya harus lebih membuka diri ya Pak ya untuk bergaul bersama teman-teman dalam kerja kelompok. Sudah pernah berusaha. Ya, selain itu, apakah kamu terlalu diam dalam kelompok ya? Itu Pak, penyebabnya mereka suka cerita-cerita yang lain-lain Pak. Mereka jadi ribut, cerita di luar tentang pelajaran yang sedang kita bahas. Kan saya jadi malas Pak, akhirnya saya kerjakan saja sendiri Pak tugas saya. Apakah teman-temanmu membiarkan sikap kamu yang seperti itu? Ya, sebenarnya mereka berusaha mengajak saya supaya lebih aktif, Pak. Cuman karena saya sudah terlanjur kesal dengan sikap mereka yang suka bermain-main, tidak serius waktu belajar, makanya saya kerja sendiri, Pak. Walaupun hasilnya kurang memuaskan, Pak. Buktinya nilai saya tetap jelek. Oke, dari solusi yang kamu pikirkan mengenai hal-hal yang Bapak berikan tentang perhatian si Ranti tadi, teman yang paling kamu percaya di kelompokmu, ya kan? Iya, Pak. Kira-kira bagaimana menurutmu? Selama belajar dengan Ranti tadi, tugasmu semakin membaik atau tidak? Memang kalau saya berteman dengan Ranti, Pak, saya ada kemajuan dalam pelajaran bahasa Inggris. Saya bisa bertanya kepada Ranti apa yang kurang saya pahami, dan Ranti dengan senang hati mau membantu saya, Pak. Dia tidak pelit, Pak. Dia menolong saya. Ya, Ranti kan memang jago bahasa Inggris di kelas kita kan. Kebetulan Iya, satu kelompok Pak, memang... sama Yusneli kan. Mungkin dia rajin les, ya kan? Oh, mungkin saja, Pak. Tindakan apa yang kamu rencanakan terlebih dahulu setelah mendengar penjelasan Ranti les itu? Ya, sepertinya saya juga harus ikut les bahasa Inggris ya, Pak ya. Supaya kemampuan bahasa Inggris saya semakin meningkat. Supaya saya bisa seperti Ranti, Pak. Sudah pernah ditanya sama Ranti di mana lesnya? Sebenarnya sudah, Pak. Ranti les dengan Ibu Yanti. Kemarin memang Ranti sudah mengajak saya untuk ikut mendaftar les di rumah Bu Yanti, Pak. Oh, bagaimana cara kamu melakukan pendekatan dengan Ranti untuk les ke rumah Bu Yanti? Ya, saya bertanya kepada Ranti, kamu kenapa bisa pintar bahasa Inggris? Kamu kan bukan orang Inggris, kenapa kamu tahu bahasa Inggris? Padahal saya juga sudah belajar membaca, saya buka-buka kamus, Pak. Tetap saja susah. Tapi karena Ranti mengatakan dia ikut les di tempat Bu Yanti, makanya saya kepikiran mau ikut les bahasa Inggris bersama Yanti, Pak. Kapan waktunya itu? Waktunya kapan? 3 kali seminggu, Pak. Sehabis pulang sekolah. Oh, terus bagaimana ukuran keberhasilan dari rencana yang kamu laksanakan untuk ikut les bersama Ranti di rumah Ibu Yati tadi? Ya, tentu saja kalau saya sudah ikut les, nilai saya harus meningkat, Pak. Paling tidak, saya bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit, Pak. Mulai lancar, nilai ulangan saya juga bagus. Yang pastinya saya mau seperti Ranti, Pak. Misalnya si Ranti tidak mau diajak les bareng sama Yusneli ke rumah Bu Yati. Bagaimana menurutmu? Ya, coba aja tempat les yang lain, Pak.
kan ada juga Ibu Siti yang mengajar les bahasa Inggris di kompleks perumahan saya. Oh, dekat rumah ya? Betul, Pak. Jadi hemat ongkos, Pak. Oh, iya, 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 iya. Berarti dari tentang masalah yang Yusneli tadi hadap secara kerja kelompok tadi nggak mau kerjasama, sudah ditemukan sendiri ya? Iya kan? Betul, Pak. Jadi sama ikut les dengan Ibu Yanti dan Ibu Siti tadi, perasaannya bagaimana kalau kerjasama dengan teman-temannya? Ya, pastinya lebih asik ya, Pak ya, kalau kita bekerja sama dengan teman-teman, Pak. Karena kita kan adalah makhluk sosial, Pak. Sebenarnya kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi kita saling membutuhkan. Saya aja mungkin, Pak, yang terlalu egois ya, yang tidak bisa mentolerir sikap-sikap teman saya. Makanya saya suka menyendiri, suka kurang aktif dalam diskusi. Saya pikir sikap saya itu kurang bagus, Pak. Jadi harus saya rubah ya, Pak ya. Bapak setuju dengan pendapat saya? Ya, setuju sekali. Berarti dengan Yusneli tidak terlalu diam dan bisa bertukar pendapat dengan saling bekerja sama dengan temannya, bukan berarti mempermudah atau memperingan pekerjaan kan? Bagaimana menurut Yusneli? Seperti prinsip gotong royong, Pak. Mempermudah pekerjaan dan mempercepat tugas-tugas jadi cepat selesai, Pak, karena yang mengerjakan banyak dengan ide yang berbeda-beda, jadi lebih seru, Pak. Nah, sekarang coba Yusneli, komitmennya itu apa mengenai rencana yang sudah ditekankan tadi tentang bekerja sama dengan teman-teman di kelompoknya? Kita mulai ya. Iya, mulai hari ini, Pak. Saya berkomitmen untuk mulai membuka diri, bergaul bersama teman-teman di kelas. Jadi, kalaupun mereka bercerita ketika mengerjakan tugas, ya, saya tidak akan merasa keberatan. Wajar saja menurut saya sebenarnya, Pak. Jadi, saya akan mulai berani mengeluarkan pendapat. Saya akan memberikan apa ide saya. Jadi saya nggak diam-diam aja, Pak, kalau kerja kelompok. Lalu dalam mengatasi permasalahan dalam pelajaran bahasa Inggris, saya berencana mengajak Ranti untuk atau saya mau supaya Ranti membawa saya ke tempat Bu Yanti supaya saya bisa belajar bahasa Inggris bersama-sama dengan dia dan teman-teman yang lain sehingga nanti nilai saya semakin meningkat. Iya, Bapak sangat senang dengan Yusneli sudah mengungkapkan masalah yang selama ini Bapak perhatikan di kelas dan akhirnya mampu menemukan solusinya sendiri ya kan. Jadi setelah ini Yusneli harus saling bekerja sama tidak hanya dengan Ranti tapi teman-teman lain juga di kelas. Wah, senang sekali Bapak. Udah dibantu di perpustakaan merapikan buku. Yusneli sudah ada Saya kemauan juga untuk bekerja senang, sama. Pak. Iya, terima kasih Bapak Yus. Mudah-mudahan bisa menjadi anak yang hebat. Ya. Oke. Saya juga senang sekali punya guru seperti Bapak Suprapto yang sabar, membimbing dan mengarahkan saya. Akhirnya saya dapat solusi atas masalah saya. Terima kasih Pak Suprapto. Oke, terima kasih Yus. Baik, Bapak Ibu. Pak Suprapto dan Bu Yusneli sangat bagus tadi komunikasinya, sangat aktif. Nah, saya di sini sebagai pengamat, izin saya memberikan hasil pengamatan saya ya, Bapak Ibu. Silakan Bu. Ya, baik. Nah, di sini kita sedang melakukan proses praktik coaching melalui model Tirta. Nah, model Tirta sudah kita ketahui bahwa T-nya itu adalah tujuan, I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, dan T. Nah, dari diskusi atau komunikasi antara Pak Suprapto dan Bu Yusneli tadi yang mengangkat kasus tentang seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya, dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan temannya atau dengan alasan lain. Nah, ada sikap dari
Bapak gurunya, atau di sini yang menjadi coach adalah Pak Suprapto. Nah, di sini yang saya lihat ada tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Nah, yang saya lihat sudah seorang coach di sini atau Pak Suprapto sudah menyampaikan tujuan dengan baik. Beliau sudah bertanya apa yang bisa dibantu, apa yang diharapkan coach, bertanya kepada coach, atau bertanya kepada coach apa yang dirasakan dan dialami coach saat ini. Lalu setelah coach menceritakan apa yang dialami dan dirasakan, coach menanyakan permasalahan melalui identifikasi. Nah, di sini kita sudah masuk tentang identifikasi. Identifikasi di sini yang saya lihat adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarahkan pada identifikasi potensi coach. Nah, di sini Pak Suprapto sudah sangat memberikan pertanyaan dan umpan balik sehingga terlihat potensi coach. Terlihat coachnya itu memberikan atau menyebutkan potensi yang ada dalam dirinya secara tidak langsung. Jadi komunikasi tadi sudah terlihat ada arah sambungnya seperti itu karena coachnya mau menyampaikan potensi dan kemampuan yang dia miliki. Lalu di sini ada juga rencana aksi. Nah, di sini yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Identifikasi yang Bapak Suprapto katakan tadi adalah bertanya kendala apa yang dialami coach, lalu sudah ada menceritakan, coach menceritakan apa yang dialami dan dirasakan. Coach juga menanyakan permasalahan yang coach alami. Lalu di sini tadi masih diidentifikasi. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sekarang rencana aksi. Nah, rencana aksi yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, rencana-rencana aksi yang tadi disampaikan oleh coach itu termasuk kemampuan dan potensi yang dimiliki coach. Nah, pada awalnya coach itu kan bingung mau apa ya yang dilakukan karena dia juga bingung permasalahannya ini terlalu rumit dia rasa. Tapi dengan bantuan Bapak Suprapto sebagai seorang coach menggiring coach untuk mencari apa potensi dan kemampuan serta prioritas apa yang akan dilakukan oleh seorang coach. Nah, tadi saya telah mengamati bahwa prioritas pertamanya yaitu ikut les. Nah, ikut les, tapi ada juga ikut les di sini dengan Bu Yanti ada sedikit kendala. Nah, lalu Pak Prapto menanyakan lagi apa ya yang bisa lagi selain dengan Ibu Yanti. Lalu ada solusi dari coach sendiri. Bu Yusneli tadi mengatakan bahwa bisa Pak, saya bisa tidak dengan Bu Yanti, tapi saya bisa dengan Ibu apa tadi ya satu lagi ya? Ibu Siti. Ya, ternyata Pak Ibu Siti rumahnya dekat. Jadi setelah dekat juga hemat biaya. Jadi saya pasti bisa ya Pak untuk mengikuti les tersebut. Di situ Ibu Yusneli atau coachnya itu sudah tahu tahapan-tahapannya karena coach menginginkan bahwa nilainya baik, dia harus bisa bersama dengan teman-temannya. Dia ingin seperti temannya tadi, si Ranti, walaupun ada kendala di awal, tetapi dia bisa menyelesaikannya di akhir pembicaraan. Sudah bisa menyusun rencana aksinya. Nah, untuk tanggung jawab, di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Setelah tadi coach menyebutkan rencana aksinya, maka ditemukanlah sebuah komitmen, digiring oleh coach untuk apa ya komitmen yang akan kamu buat. Kan rencana ini sudah ada, terus komitmennya apa? Oh ya Pak, dengan kuat
coachnya itu mengatakan dengan percaya diri bahwa dia akan ikut bimbingan belajar, les, dan di situ dia akan sering berdiskusi dengan teman-temannya yang pintar bahasa Inggris, sehingga banyak ilmu-ilmu yang akan ia dapatkan sehingga dia bisa setara atau sama dengan temannya si Ranti tersebut. Ada lagi di sini yang saya lihat, yaitu coach akan meminta temannya untuk mengingatkan komitmen yang akan dijalankan. Serta coach yang terakhir adalah yang saya tangkap, coach memberikan dukungan dan afirmasi positif kepada coach agar coach bisa melaksanakan rencana aksinya dan berkomitmen untuk tetap menjalankan aksinya. Demikian Bapak Ibu pengamatan saya dari kasus pertama. Semoga kita selalu termotivasi untuk melakukan perbaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Tri.